Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan satu presentasi dengan tema analisis wacana kritis, di mana dari kelompok 11 itu terdiri dari dua anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Rahmat Yusuf Fadilah, dengan NIM 3012300058, dan rekan saya saudari Saniatur Rahmah dengan NIM 3012300058. Baik, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu apa itu analisis wacana kritis. Kemudian teori analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough. Kemudian teori analisis wacana kritis menurut Thun Van Dijk. Yang keempat adalah teori analisis wacana kritis menurut Sarah Mills. Dan terakhir teori analisis wacana kritis menurut Harriet Moko. Sebelum kita bahas segala hal tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membedah satu persatu dari kata analisis, wacana, dan juga kritis. Yang pertama, apa itu wacana? Definisi wacana menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Johnston, wacana adalah komunikasi nyata melalui bahasa. Kemudian menurut Clark, penggunaan bahasa yang melebihi tataran kata dan kalimat. Sementara menurut Fowler dan kawan-kawan, wacana adalah praktik sosial yang bertujuan bukan hanya sekedar komunikasi saja. Dan yang terakhir menurut Fairclough dan Wodak, wacana adalah membawa arah pemikiran publik dan membentuk cara berpikir. Kemudian dalam penjelasan ini kami juga memberikan gambaran, lalu apa sih tujuan atau kegunaan wacana itu sendiri? Yang pertama, wacana sebagai praktik sosial yang bertujuan. Menurut Fowler, Hodge, Kress, dan Treu, wacana tidak hadir secara kebetulan, melainkan dibentuk dengan tujuan tertentu. Wacana adalah bagian dari praktik sosial yang mencerminkan kepentingan sosial dan ideologis tertentu. Yang kedua, tujuan wacana adalah mengarah dan mempengaruhi pemikiran khalayak. Menurut Fairclough dan Wodak, wacana memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, dan wacana juga dapat menentukan arah pemikiran dan sikap audiens terhadap suatu isu. Selanjutnya adalah apa itu analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui sebab dan duduk perkara. Definisi yang lain mengenai analisis adalah penguraian suatu pokok bahasan menjadi bagian-bagian, kemudian menelaah hubungan antar bagian untuk memahami keseluruhan secara tepat. Adapun fungsi dari analisis itu sendiri, yang pertama untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen, yang kedua untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail, dan yang ketiga adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu terakhir, apa itu kritis? Kritis adalah berpikir secara mendalam, analitis, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandangan untuk mengevaluasi informasi. Dari ketiga hal itu, wacana, analisis, dan kritis. Lalu apa itu analisis wacana kritis? Yaitu pendekatan interdisipliner yang mencakup bahasa, psikologi, sosiologi, maupun sejarah yang digunakan untuk menganalisis isu sosial, relasi kuasa, dan ideologi dalam teks.
Kemudian kita juga akan membahas teori analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough. Yang pertama, konsep utama. Fairclough memandang analisis wacana kritis sebagai gabungan antara teks dan konteks sosial. Analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough mencerminkan dan membentuk identitas sosial, relasi kekuasaan, dan ideologi. Sementara ada 3 dimensi analisis menurut Norman Fairclough. Yang pertama, teks atau mikrostruktur. Analisis linguistik yang terdiri dari kosakata, semantik, sintaksis. Kemudian discourse praktis atau mesostruktur. Proses produksi dan konsumsi teks oleh media dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sosial kultural praktis atau makrostruktur, yaitu kondisi sosial budaya yang melatar belakangi produksi dan pemahaman teks. Kemudian fungsi analisis wacana kritis menurut Fairclough. Yang pertama ada fungsi identitas, di mana akan membentuk jati diri sosial. Kemudian fungsi relasional, akan membangun hubungan sosial. Dan yang ketiga adalah fungsi ideasional atau ideasional, yang memiliki pengertian akan menyampaikan pengetahuan dan ideologi. Lalu bagaimana metode analisis wacana kritis menurut teori dari Norman Fairclough? Yang pertama ada relasi partisipan, yaitu analisis hubungan antara wartawan, pembaca, dan narasumber dalam teks. Kemudian ada produksi dan konsumsi teks. Siapa yang membuat teks dan bagaimana teks itu dibaca atau ditafsirkan. Dan yang terakhir ada praktik sosial budaya. Bagaimana kondisi sosial mempengaruhi isi dan penyebaran wacana itu sendiri. Itu adalah gambaran teori analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough. Selanjutnya kita akan membahas analisis wacana kritis menurut Thun van Dijk. Yang pertama, tujuan AWK menurut Thun van Dijk adalah analisis wacana kritis bertujuan sebagai teoris, kemudian sistematis, dan deskriptif, yang melihat struktur teks sebagai hasil dari praktik sosial dan budaya, serta dipengaruhi oleh tindakan dan hubungan sosial. Lalu, dalam teori Thun van Dijk juga dia memiliki 3 dimensi mengenai AWK-nya. Yang pertama mengenai teks, fokus pada struktur dan strategi warna. Kemudian hal ini akan dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama struktur makro, makna global atau tema utama. Yang kedua ada superstruktur, kerangka atau susunan teks yang meliputi judul, isi, dan juga kesimpulan. Dan yang terakhir struktur mikro, detail kecil seperti kata, kalimat, dan proposisi. Dimensi yang kedua ada kognisi sosial, yaitu proses mental dan pengetahuan sosial yang membentuk teks itu tersendiri. Kemudian, poin yang kedua ini juga berkaitan dengan ideologi, pengalaman, dan latar belakang penulis. Dan karena hal inilah yang membedakan teori Thun van Dijk dengan teori pakar yang lainnya. Yang terakhir adalah konteks sosial, yaitu hubungan antara teks dan situasi sosial masyarakat. Kemudian apa saja elemen wacana kritis menurut Thun van Dijk? Yang pertama ada tematik, yaitu menunjukkan topik utama dan pesan penting yang ingin disampaikan. Kemudian ada skematik, yaitu superstruktur, yaitu bentuk umum teks seperti pendahuluan, isi penutup, menunjukkan strategi penyusunan informasi. Kemudian ada semantik, makna lokal atau eksplisit, implisit, atau tersembunyi, digunakan untuk membangun citra positif diri sendiri dan negatif dari pihak lain. Kemudian sintaksis, pengguna struktur kalimat baik aktif maupun pasif. Kemudian ada kata ganti, kalimat kompleks
untuk mempengaruhi pemahaman. Kemudian ada stilistik, gaya bahasa mencakup diksi, majas, rima, dan lain-lain. Kemudian retoris, terakhir, yaitu teknik persuasif, seperti pengulangan, aliterasi, dan lain-lain. Dari dua hal yang kita bahas, kita akan menemukan dua perbedaan antara teori analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough dengan Thun A. van Dijk. Menurut Norman Fairclough, teori yang digunakan adalah beliau menggabungkan teks dan konteks sosial, serta bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi dalam sistem sosial. Sementara, teori AWK atau analisis wacana kritis Thun A. van Dijk menekankan pada kognisi sosial, yaitu bagaimana pikiran dan pengalaman mempengaruhi teks. Baik, itu adalah bahasan pertama yang telah saya sampaikan, dan bahasan selanjutnya akan disampaikan Saudari Saniatur Rohmah. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang analisis wacana teori dari Saramils dan juga Hardian Moko, yang dimana sebelum tadi sudah disampaikan oleh rekan saya tentang analisis wacana dari Norman Fairclough dan juga van Dijk. Untuk yang ketiga yaitu dari Saramils. Dari Saramils sendiri, siapa sih Saramils itu? Saramils itu merupakan salah satu emiratur profesor linguistik di Sheffield Hallam University Inggris, yang dimana dalam fokus kajiannya Saramils ini itu mencakup teori feminis dalam linguistik serta kesantunan bahasa. Nah, selanjutnya dari latar belakang teori Saramils ini, yang pertama itu berakar dari pemikiran Michel Foucault, yang dimana pemikiran ini itu membahas tentang wacana sebagai praktik kekuasaan, lalu dikembangkan oleh Saramils dalam ranah feminis stylistik. Saramils ini mengembangkan dengan tujuan untuk membongkar bagaimana teks di sini disebutkan dalam artian ada novel, berita, iklan, media, seperti itu, yang digunakan untuk mewakili dan juga memposisikan gender. Fokus utamanya dari latar belakang teori ini yaitu bagaimana sih perempuan sering dimarginalkan melalui bahasa, narasi, dan sudut pandang dalam teks, seperti itu. Nah, selanjutnya dari pokok analisis Saramils ini menawarkan dua aspek utama dalam analisis wacana kritisnya. Yang pertama, itu ada subjek-objek dalam teks. Lalu, siapa yang ditampilkan sebagai subjek? Nah, yang ditampilkan sebagai subjek yaitu ada pelaku utama dan juga pelaku dominan. Lalu, siapa yang dijadikan objek? Nah, di sini yang dijadikan objek yaitu ada yang dibicarakan, seseorang yang dibicarakan, dan juga seorang yang pasif atau orang yang tidak dibicarakan. Biasanya laki-laki ditempatkan sebagai subjek aktif, sementara perempuan itu ditetapkan sebagai objek yang digambarkan atau dikomentari dan bahkan juga diabaikan. Untuk aspek keduanya yaitu ada posisi penulis dan juga pembaca. Bagaimana teks menempatkan pembaca? Apakah pembaca diarahkan untuk bersimpati pada tokoh tertentu, menerima stereotipe tertentu, atau mendukung ideologi tertentu? Di sini posisi penulis juga penting. Posisinya tersebut yaitu bagaimana ia menyajikan narasi, apakah berpihak pada tokoh perempuan atau justru memproduksi bias patriarki. Untuk tujuan analisis dari Saramils sendiri itu ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengungkapkan ideologi patriarki atau bentuk ketidakadilan gender dalam teks.
Yang kedua yaitu membongkar bagaimana perempuan direpresentasikan. Dan di sini itu seringkali sebagai pihak lemah. Perempuan itu dianggap itu sebagai pihak lemah. Selain pihak lemah, perempuan juga dianggap sebagai korban atau juga domestik. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu untuk memberi kesadaran kritis kepada pembaca bahwa bahasa itu tidak netral, melainkan syarat kepentingan ideologis. Untuk contoh penerapannya dari analisis wacana Sarah Mills ini, contohnya yaitu seperti ini, tentang berita kekerasan terhadap perempuan. Di sini perempuan itu lebih sering ditampilkan sebagai korban yang diam. Perempuan itu diam dan tidak berdaya. Perempuan itu korban yang diam dan tidak berdaya. Perempuan tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga dia menjadi korban, entah korban ditindas atau korban kekerasan seperti itu. Sementara laki-laki itu yang digunakan sebagai pelaku itu justru lebih mendapat porsi narasi. Seperti itu merupakan contoh penerapannya dari analisis wacana kritis Sarah Mills. Ya, untuk analisis wacana kritis yang terakhir itu ada Harriet Moko ya. Yang keempat ada Harriet Moko. Untuk latar belakang teori Harriet Moko sendiri itu sebelumnya siapa sih Harriet Moko itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Harriet Moko secara detail ya. Intinya itu Harriet Moko itu adalah seorang filsuf, seorang akademisi dan juga imam Serikat Yesus atau biasa disingkat SJ yang berasal dari Indonesia. Lalu Harriet Moko itu memperkenalkan analisis wacana kritis di Indonesia itu melalui buku yang berjudul Critical Discourse Analysis, yang dimana dalam buku ini itu menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada metodologi dan juga penerapan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016. Selanjutnya itu juga terinspirasi oleh Norman Fairlux, yang dimana Norman Fairlux tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang pertama tadi, pembahasan pertama tentang Norman Fairlux. Di sini Harriet Moko juga terinspirasi oleh Norman Fairlux itu tadi, serta diperkaya dengan pemikiran-pemikirannya. Dari pemikiran Harriet Moko itu sendiri itu terinspirasi dari Norman Fairlux. Untuk pemikiran yang pertama itu ada Foucault. Foucault itu apa sih? Foucault itu wacana sebagai praktik kekuasaan. Lanjutnya yang kedua yaitu ada Bourdieu, yaitu bahasa sebagai arena dominan. Yang ketiga ada Gramsci, yaitu hegemoni. Dan terakhir ada Althusser, yang dimana Althusser ini adalah ideologi dalam praktik sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi analisis wacana kritis versi Harriet Moko ya. Esensi analisis wacana kritis versi pihak korban. Analisis wacana kritis itu tidak netral, melainkan berpihak pada pihak yang tertindas atau termarginalkan. Ya, berarti analisis wacana kritis itu tidak netral. Dia hanya berpihak pada pihak yang tertindas, gitu. Hanya berpihak kepada yang menjadi korbannya. Lalu apa sih tujuannya? Untuk tujuannya sendiri yaitu mendemistifikasi ideologi, atau bisa dikatakan juga membongkar makna tersembunyi dan mendorong perubahan sosial. Ya, itu tadi esensi analisis wacana kritis versi Harriet Moko. Lalu selanjutnya tentang langkah-langkah analisis. Langkah-langkah analisis ini itu mengacu pada Fairlux, yang dimana lalu diadopsi oleh Harriet Moko.
Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama itu ada mengidentifikasi ketidakstabilan sosial atau ketidakberesan sosial. Misalnya dalam hal sosial itu adanya ketidakadilan, adanya diskriminasi dan juga dominasi. Lalu langkah-langkah yang kedua yaitu menganalisis hambatan sosial. Contohnya seperti faktor apa sih yang membuat ketidakberesan itu bertahan gitu. Seperti media, struktur sosial, hukum, dan juga ideologi. Selanjutnya yaitu mengevaluasi struktur sosial. Apakah sistem sosial memang membutuhkan ketidakberesan itu untuk melanggengkan kekuasaan? Yang terakhir adanya mencari jalan keluar, yaitu langkah-langkah terakhir yaitu mencari jalan keluar, yang dimana itu mencari strategi menghadapi atau melawan hambatan agar perubahan sosial bisa terjadi. Lalu selanjutnya ada karakteristik analisis wacana kritis dari Hartnett-Moko. Untuk karakteristiknya yaitu adanya kritis dan berpihak. Maksud dari sini yaitu tidak netral. Tidak netral maksudnya ia hanya memihak kepada korban. Jadi dia tidak memihak pada pelaku. Ya, bisa diingat-ingat dalam karakteristik Hartnett-Moko ini ia hanya berpihak kepada korban, tidak kepada pelaku. Selanjutnya adanya multidisipliner. Apa sih multidisipliner itu? Yaitu meminjam teori dari sosiologi, filsafat, politik dan juga psikologi sosial. Itu. Selanjutnya yaitu praksis, yaitu tidak berhenti pada analisis teks tapi diarahkan pada transformasi sosial. Terakhir adanya dekonstruktif, membongkar kepalsuan klaim objektivitas media atau wacana dominan. Untuk yang terakhirnya ada contoh penerapannya. Contoh penerapannya ini seperti gini. Berita tentang rakyat, berita politik tentang rakyat. Kan di akhir-akhir ini kan juga banyak kasus tentang berita politik. Seperti kebijakan pemerintah itu sering dibungkus dengan istilah demi rakyat. Pemerintah memberikan kebijakan yang diatasnamakan karena kepentingan rakyat lah, demi rakyat lah. Padahal itu lebih menguntungkan kaum elit. Bisa dikatakan itu lebih menguntungkan para pejabat itu sendiri. Nah, lalu dalam analisis wacana kritis ini membongkar ideologi di balik bahasa itu. Bahwasanya pejabat yang melaksanakan seperti itu kebijakan yang pejabat yang yang membuat kebijakan seperti itu, pemerintah yang membuat kebijakan seperti itu sebenarnya itu bukan untuk rakyat tapi untuk mereka sendiri. Nah, dalam analisis wacana kritis ini itu membongkar ideologi di balik bahasa demi rakyat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-temannya yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.